Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Saudara-saudariku sekalian yang dimuliakan dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Sebelumnya saya ingin menyapa kepada saudara-saudaraku sekalian yang saat ini berada di negara Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, Thailand, Filipina, ataupun kepada saudara-saudaraku sekalian yang saat ini berjuang di Taiwan, Hong Kong, di Jepang, Korea, ataupun yang ada di Oman, Arab Saudi, Qatar, Kuwait, Uni Emirat Arab, ataupun pada saudara-saudara sekalian yang berada di belahan benua Eropa, di Jerman, Inggris, Belgia, Italia, atau yang ada di benua Amerika dan Australia, atau yang ada di India, Pakistan, Bangladesh, dan di seluruh belahan negara dunia. Dan khusus lagi pada saudara sekalian yang ada di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, di penjuru Nusantara. Mari kita sama-sama mendoakan agar kita senantiasa mendapatkan limpahan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dilindungi dari segala mara bahaya dan bencana, dimudahkan segala urusan-urusan dan rezekinya, serta dijaga dari segala energi-energi negatif, aura-aura negatif yang berasal dari jin-jin zalim, jin fasik, jin kufur, jin-jin kiriman, santet, teluh, guna-guna, pelet, dan sejenisnya. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku sekalian, dalam sesi kali ini saya ingin menjelaskan tentang rahasia atau kunci kesembuhan terapi ruqyah mandiri yang kita lakukan di rumah atau di tempat tinggal kita masing-masing. Satu hal yang perlu kita ketahui, di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma anzalallahu da'an illa anzalallahu dawa'an." Bahwa tidaklah Allah turunkan satu penyakit melainkan Allah pasti akan turunkan penawarnya. Apa maknanya? Bahwa sesungguhnya apapun jenis penyakit yang kita alami saat ini, kepada saudara-saudaraku yang diuji dengan penyakit yang sampai hari ini belum ada kesembuhannya, kita sudah berikhtiar kemana-mana, kita sudah ke hospital, ke rumah sakit, kita sudah ke dokter-dokter spesialis, kita juga sudah melakukan berbagai upaya-upaya yang lainnya, ke pengobatan alternatif. Tetapi sampai hari ini penyakit yang kita rasakan belum hilang, masih terasa di bagian organ-organ tubuh kita. Maka saya ingin mengajak kepada saudara-saudaraku sekalian, bergantunglah kita kepada Allah. Kita harus ingat hadis ini, bahwa tidaklah Allah turunkan penyakit, melainkan pasti Allah turunkan obatnya. Maknanya bahwa Allah turunkan satu ujian-ujian berupa sakit, maka pasti ada penawarnya. Di antara penawar yang terbaik, sebagaimana yang diterangkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di antaranya adalah yang sifatnya spiritual ilahiyah dan sifatnya ilmiah alamiah. Apa maknanya? Yang spiritual ilahiyah adalah bentuknya adalah doa, zikir, dan ruqyah syar'iyah. Dan yang kedua yang sifatnya alamiah ilahiyah adalah yang sifatnya pengobatan yang bersifat herbal atau hal-hal yang berkaitan dengan pengobatan tibbun nabawi, kaitannya dengan masalah-masalah tanaman-tanaman herbal. Oke, yang pertama, pengobatan spiritual ilahiyah di sini bisa kita lakukan yang pertama dengan cara doa dan berzikir. Kita sudah berdoa, kita sudah berzikir kepada Allah. Tapi sampai hari ini kita masih belum menemukan atau belum ada perubahan kesembuhan yang kita rasakan. Maka yang saya perlu ingatkan saudara-saudaraku sekalian, apakah doa kita tidak diijabah? Apakah segala permohonan kita tidak dijawab? Tidak, wahai saudaraku. Berprasangka baiklah kepada Allah. Karena sesungguhnya Allah berfirman, "Ud'uni astajib lakum." Mintalah kepadaku, berdoalah kepadaku, kata Allah, pasti aku akan mengijabah. Namun pertanyaannya, kenapa sampai hari ini kita belum ada kesembuhan atau belum merasakan apa-apa dari apa yang kita doakan? Maka ketahuilah saudaraku, barangkali cara kita berdoa belum benar. Maksudnya belum benar seperti apa? Ketika kita berdoa, kita belum memasrahkan diri kita kepada Allah. Kita masih bergantung kepada makhluk. Hati kita masih ada keyakinan kepada makhluk, pada asbab, pada penyebab-penyebab. Maka kunci dalam berdoa adalah yang pertama, ikhlaskan hati pikiran kita selalu terjaga. Mulai hari ini kalau kita selama ini masih berdoa hanya sekedar ritual,
ataupun seremonial saja. Kita hanya mengangkat tangan berdoa. Maka mari kita berdoa dengan seksama. Sambungkan antara rasa, jiwa, pikiran kita. Antara ucapan, kemudian tersambung di hati atau kesadaran kita. Lalu kita panjatkan, kita tembuskan ke arsy Allah. Inilah doa yang insya Allah diijabah. Ya, doa yang tidak ada hijabnya. Oke, yang pertama. Yang kedua, pada saudara-saudara sekalian yang saat ini berada dalam situasi yang galau, cemas, was-was, gelisah. Maka mulai hari ini apabila kita dalam keadaan was-was, cemas, gelisah dengan persoalan-persoalan kita, baik itu persoalan rumah tangga, persoalan hutang piutang, persoalan kita dizolimi dengan orang-orang yang jahat, ya, hak-hak kita diambil, maka mulailah. Sesungguhnya orang yang berdoa dalam keadaan dizolimi, doanya la hijaba lahu. Maka berdoalah saudaraku sekalian, berdoa sebanyak-banyaknya. Insya Allah setiap ucapan-ucapan, lantunan, keluhan hati kita akan tersambung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, yang ketiga, kepada saudara-saudara sekalian, ketika kita berdoa, maka kita harus memenuhi adab-adab dalam berdoa. Yang pertama tentunya, pilihlah waktu-waktu kita dalam berdoa. Di antaranya waktu-waktu mustajabah atau yang diijabahnya doa. Kapan itu? Di antaranya di waktu tengah malam. Bangunlah kita sholat malam, mintalah kepada Allah. Kemudian waktu yang kedua di antara azan dan iqamah. Ketika kita mendengar azan dan iqamah, berdoalah. Minta apa yang kita inginkan. Minta kesembuhan, minta rezeki, minta jodoh, minta kekuatan dan kesehatan iman dan kesabaran. Kemudian di waktu hujan, ini adalah waktu juga mustajabah. Ya, pada saat hujan, ya, sekarang ini mulai musim hujan, perbanyaklah doa, mintalah kepada Allah, minta kesembuhan, minta kesehatan, keselamatan, rezeki, jodoh dan sebagainya. Kemudian yang keempat, pada saat kita berada dalam keadaan safar, ya, atau bepergian, saudaraku yang sering keluar kota, maka sebelum kita pergi, kita berdoa terlebih dahulu. Pada saat di tengah perjalanan kita berdoa, doalah yang baik-baik. Apapun yang kita doakan itu salah satu sarana ketika kita safar, maka insya Allah salah satu dijabahnya doa. Kemudian yang kelima, di waktu kita sujud. Kata Nabi SAW, sedekat-dekatnya seorang hamba kepada Allah, kepada Tuhannya, kepada Robnya adalah waktu sujud. Fa'aksiru doa fihi. Maka perbanyaklah doa ketika kita sujud. Ya, maksudnya di sini adalah doa bukan dengan lisan, ya, karena sudah ada doa waktu sujud. Doalah kita dalam hati pada saat kita sujud. Doalah sebanyak-banyaknya apa yang kita minta. Kita ingin kesehatan, kesembuhan, keselamatan, kesejahteraan, rezeki yang berkah melimpah. Minta anak yang belum punya anak, minta jodoh belum yang punya jodoh, minta disembuhkan penyakitnya, minta diselesaikan urusan-urusannya, ya, hutang piutangnya dan sebagainya. Oke? Waktu kita sujud, perbanyaklah doa. Kemudian waktu kita saum, pada saudaraku yang dalam keadaan puasa, ini adalah salah satu doa mustajabah, ya. Perbanyaklah doa waktu kita saum. Waktu kita saum, di waktu kita puasa. Kemudian di waktu apa selanjutnya? Di waktu habis sholat subuh antara fajar, ya. Perbanyaklah doa. Perbanyaklah permohonan kepada Allah. Nah, ini waktu-waktu mustajabah. Dan ada beberapa waktu-waktu yang lainnya, tapi saya ingin sebutkan bahwa doa itu tidak harus waktu sholat saja atau sehabis kita berzikir. Tetapi di waktu-waktu yang kami sebutkan tadi, boleh kita berdoa. Tetapi khususnya kepada saudaraku yang ke dalam keadaan sakit, maka ada baiknya kita dahulu sebelum berdoa, kita sholat hajat 2 rakaat. Kita memohon, meminta kesembuhan. Lalu kemudian kita pasrahkan diri kita, hati, pikiran, jiwa kita selaras, tersambung, terkoneksi dengan kesadaran kita kepada zatnya Allah. Maksudnya adalah hati kita ini kosong dari selain Allah. Yang kita inginkan hanya Allah. Yang kita doa adalah minta hanya kepada Allah. Tidak ada lagi ketergantungan kita kepada makhluk, kepada ustadz, kepada dokter, kepada obat, tetapi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke? Selanjutnya, pengobatan yang sifatnya spiritual yang bisa dilakukan dengan cara ruqyah syar'iyyah. Kunci rahasia agar kita bisa efektif di dalam melakukan terapi ruqyah mandiri, maka yang pertama, saya sarankan pada saudara-saudaraku sekalian, kita harus memperbaiki diri kita. Bertobatlah kepada Allah dari segala dosa dan maksiat yang kita lakukan, baik dosa-dosa ucapan maupun yang perbuatan kita. Barangkali pernah kita melakukan kesalahan, dosa-dosa pada masa lalu, kita mulai istighfar, kita memohon ampun.
dosa kita kepada orang tua kita, khususnya kepada ibu kita, dosa kepada pasangan kita, kepada anak-anak kita, pada saudara-saudara kita, kepada seluruh makhluk-makhluk Allah kita pernah melakukan dosa, maka bertaubatlah. Ya. Setelah kita bertaubat, i'tiraf, mengakui dosa-dosa kita, kemudian kita memohon kepada Allah. Lakukanlah cara-cara yang saya sudah lakukan, yang saya terapkan di dalam video-video saya. Oke? Selanjutnya, setelah kita mengikuti cara-cara langkah-langkah tadi, kita bertaubat, i'tiraf, ya, kemudian kita lakukan terapi-terapi yang kami biasa contohkan. Kita harus punya keyakinan yang kuat bahwa tidaklah ada kekuatan yang bisa memberikan manfaat dan mudarat melainkan semuanya atas izin dan kuasa Allah. Termasuk sihir, santet, teluh, guna-guna, pelet apapun, sekuat apapun sihir ataupun dukun-dukun yang dikatakan ini berasal dari ini, dari situ, dari sana, dari timur, barat, tidaklah akan bisa terjadi pada diri seorang hamba, ya, melainkan semuanya atas izin Allah. Oleh karena itu kita meminta izin, kita memohon ridho Allah selaku zat yang menggerakkan atom. Tidaklah sekecil apapun makhluk yang ada di langit dan di bumi, sekecil atom sekalipun yang sangat terkecil, unsur yang terkecil daripada materi, energi, melainkan atas ilmunya Allah, atas izinnya Allah. Oleh karena itu kita minta terus kepada Allah, mohon kepada Allah. Apabila ada jin-jin bandel yang berasal dari jin zalmi, fasik, jin kufur, dari sihir-sihir, santet, teluh, guna-guna, akan hancur, akan musnah dengan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, saudaraku sekalian, keberhasilan atau kunci rahasia daripada sembuhnya seseorang dengan melakukan terapi spiritual ilahiyah, diantaranya ruqyah syar'iyah, maka kita harus selalu rutin. Jangan pernah berputus asa, jangan pernah berprasangka, apalagi kepada Allah, apalagi kepada ustadz, apalagi kepada hal-hal yang kita lakukan. Berdamailah dengan diri kita, berdamailah dengan orang-orang dengan ada di sekeliling kita, berdamailah dengan masa lalu kita. Saudaraku, kunci keberhasilan seseorang adalah dia mampu berdamai dengan dirinya, berdamai dengan orang-orang yang di sekitarnya, berdamai dengan masa lalunya. Oke? Selanjutnya, apa rahasia atau kunci keberhasilan terapi ruqyah mandiri yang kita lakukan? Tentunya kita harus selalu rutin. Rutin terus lakukan, dengarkan, ikuti caranya. Misalnya terapi ruqyah dengan cara membuat air ruqyah dengan daun bidara, dengan madu, ya, kita ikuti langkah-langkahnya. Atau ruqyah mandi, kita ikuti cara-caranya. Atau ruqyah rumah, toko, warung, kedai, kita juga ikuti caranya. Menggunakan daun bidara, menggunakan serbuk bidara, atau menggunakan produk-produk yang sifatnya herbal, ya, yang sudah diruqyah, insyaallah ta'ala. Oke? Ini yang sifatnya spiritual ilahiyah. Yang kedua, bab 2 ya. Pengobatan rahasia kunci atau kunci keberhasilan pengobatan yang sifatnya tibbun nabawi, antaranya adalah alamiah ilahiyah. Alamiah ilahiyah itu apa? Dengan cara kita mendampingi terapi spiritual ilahiyah tadi dengan mengkonsumsi herbal, ya, ataupun tanaman-tanaman yang direkomendasikan oleh Allah dan Rasulnya. Apa? Di antaranya adalah sering mengkonsumsi madu, habatus sauda, minyak zaitun, air zam-zam, ya, kemudian kurma, dan beberapa produk yang lainnya. Kita tahu bahwa kurma ini pun diantaranya kurma ajwa. Ini siapa kata Nabi makan 7 butir kurma ajwa di setiap pagi, maka dia akan terjaga dari segala sihir. Kurma ajwa 7 butir. Kemudian apa lagi? Daun bidara, ya. Daun bidara di sini banyak macamnya, apalagi saat ini ya, ada namanya serbuk bidara, ada sabun bidara, fresh care bidara, ada minyak telon bidara, atau ada minyak bidara. Oke. Nah, ini adalah bagian daripada sifatnya spiritual alamiah, alamiah ilahiyah. Atau bisa juga kita lakukan terapi bekam, hijamah. Apabila ada buhul sihir di kepala, maka coba kita lakukan hijamah atau berbekam. Carilah ahli-ahli bekam yang ada di tempat tinggal kita. Lalu dia minta kita agar dia berdoa, membaca ayat kursi, al-ikhlas, falak, an-nas, diniatkan. Apabila ada buhul sihir di kepala, atau di pundak kita, atau di bagian belakang kita, minta didoakan agar buhulnya diangkat, segala energi-energi negatifnya disembuhkan, atau dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Oke saudaraku, demikianlah dari saya. Semoga nasihat ini bermanfaat bagi kita semua ya. Sekali lagi saran saya kepada saudaraku, jangan pernah berputus asa. Terus rutin lakukan terapi ruqyah mandiri. Ikuti cara-cara dan langkah-langkah yang saya sudah contohkan dalam video. Dengarkan dengan seksama. Siapkan waktu khusus. Sekali lagi, waktu khusus. Saya meminta pada saudaraku, siapkan waktu 1 hari saja. Tonton semua video-video saya. Minimal 10 video. Ikuti cara-caranya, ikuti langkah-langkahnya. Insya Allah, rasakan. Setelah kita menonton 10 video itu, apa yang kita rasakan. Bagaimana bentuk reaksinya. Saudara-saudaraku sekalian, silakan membuat testimoni. Kita serahkan semua kepada Allah ya. Sekali lagi, saya bukan ingin agar saudara-saudaraku sekalian terjebak ya, atau tergantung kepada diri kami, tidak. Tetapi saya ingin mengajak saudaraku, terus mari kita menuju Allah, kembali kepada Allah, bertaubatlah kita kepada Allah, minta dan mohonlah kepada Allah. Insya Allah pasti ada jalan saudaraku. Jangan berputus asa, jangan pantang patah arah, jangan pernah merasa berprasangka. Hilangkan semua itu. Pasrahkan diri kita kepada Allah. Tawakal, bersabar, ikhlas. Itulah kunci keberhasilan terapi ruqyah mandiri yang kita lakukan untuk diri kita, keluarga kita, ataupun di sekitar rumah, tempat tinggal, toko, dan sejenisnya. Oke, saudara-saudara sekalian, demikian dari saya. Semoga tausiah ini bermanfaat bagi diri kami, Al-Faqir, dan pada saudara-saudara sekalian. Dan saya minta untuk kita selalu saling menasihati dalam kebaikan dan kesabaran. Oke? Silahkan saudaraku sekalian membuat komentar yang terbaik, memberikan saran-saran dan nasihat seperti apa yang harus kami lakukan. Insya Allah bermanfaat bagi kita semua. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.